Recording in progress. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardara Nabila. Eh, dengan NIM 10213832890. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang glikogen. Apa itu glikogen? Glikogen adalah polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan energi dalam tubuh manusia dan hewan. Glikogen sendiri disimpan dalam sel hati dan otot sebagai cadangan energi. Selanjutnya, glikogenesis. Apa itu glikogenesis? Glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah yang disimpan dalam hati dan otot. Proses ini terjadi ketika tubuh membutuhkan energi dan kadar glukosa dalam tubuh meningkat seperti setelah kita makan. Peningkatan kadar glukosa dapat menyebabkan pankreas mengekspresikan hormon insulin yang nantinya akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Pada akhir proses ini, glukosa dalam bentuk glikogen akan disimpan di hati dan otot. Selanjutnya ada tahapan glikogenesis, yang dimana proses ini dimulai saat sel memiliki kelebihan glukosa. Yang pertama-tama, molekul glukosa akan mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase yang melibatkan molekul ATP yang akan menyumbangkan satu gugus fosfat, sehingga membentuk ADP, kemudian membentuk gugus 6 fosfat. Gugus Gugus fosfat tersebut kemudian dipindahkan ke sisi lain molekul membentuk gugus 1 fosfat dengan menggunakan enzim fosfoglucosinase. Selanjutnya membentuk UDP gugusa pirofosforilase yang melibatkan UTP mengandung 3 gugus fosfat. Pada tahapan ini akan mengembangkan UMP, yaitu uridin dan 1 fosfat, menjadi pirofosfat. Karena telah menyumbangkan UMP tadi, maka UTP tadi akan menghasilkan UDP. Kemudian akan ditambahkan ke dalam rantai glikogen yang ada dan UDP-nya dilepas, dan glukosanya ditempelkan di rantai sehingga rantainya semakin panjang. Dan kemudian rantai yang panjang tadi akan diglikolisis oleh glikogen sintase. Nah, selanjutnya ini merupakan struktur rantai kimianya lebih detail pada glikogen. Kalau kita lihat di sini terdapat rantai yang lurus dan ada juga rantai yang bercabang yang merupakan satu monomer. Glikogen sendiri merupakan polimer yang tersusun atas monomer-monomer berupa glukosa. Selanjutnya ada glikogenolisis. Apa itu glikogenolisis? Glikogenolisis merupakan proses pemisahan molekul glikogen menjadi glukosa atau gula darah. Proses ini terjadi karena kadar glukosa dalam tubuh kurang akibat aktivitas di dalam ataupun di luar tubuh. Proses ini dilakukan untuk mempertahankan kadar gula dalam darah saat asupan makanan tidak tersedia, misalnya saat puasa ataupun saat berolahraga. Nah, pada dasarnya, glikogen adalah energi yang disimpan dalam bentuk glukosa rantai panjang. Proses glikogenolysis dapat terjadi di otot dan sel hati ketika tubuh memerlukan lebih banyak produksi energi. Pertama-tama glikogen eh, ditambahkan dengan fosfat dengan bantuan enzim alfa glikogenase dan glikogen fosforilase menghasilkan glukosa 1 fosfat. Peran enzim glikogen fosforilase adalah sebagai glikogen yang akan memutuskan ikatan yang menghubungkan glukosa dengan glikogen. Dengan mengganti gugus fosforil pada tahap ini, telah memecah glukosa berupa glukosa 1 fosfat. Enzim glukomutase kemudian mengubah glukosa 1 fosfat menjadi glukosa 6 fosfat. Ini merupakan bentuk molekul yang akan digunakan sel untuk membuat adenin trifosfat atau ATP. Nah, ATP sendiri merupakan energi yang ada di dalam sel kita. Enzim percabangan glikogen memindahkan semua molekul glukosa tadi ke cabang lain kecuali yang ada berada di cabang glikogen menuju cabang lainnya. Terakhir, ada enzim alfa-glukosidase yang menghilangkan molekul glukosa dan menghilangkan cabang molekul glukosa tersebut. Karena glukosa yang ada di dalam otot akan mengangkut bioglobin, sedangkan yang ada di
berarti akan menyangkut hemoglobin pada peredaran darah. Sekian dari saya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.